informasi flyer yang sudah kami sebar di pengumuman grup MP, dan mungkin Ibu terima dari grup lainnya bahwa hari ini kajiannya dengan Bunda Kurnia. Kedua, karena Bunda Kurnia berhalangan hari ini dikarenakan kemarin itu iparnya meninggal dunia. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan menerima semua ibadahnya. Kemarin sudah kami konfirmasikan kepada Bunda Kurnia apakah beliau tetap bisa hadir dalam kajian ini. Beliau menjawab bisa, alhamdulillah. Tapi semalam beliau kasih kabar lagi ke kami kalau ternyata adik beliau yang suaminya meninggal itu, Ibu Anda, keadaannya down, jadi belum bisa ditinggal, masih perlu pendampingan oleh Bunda Kurnia. Jadi beliau mohon izin untuk hari ini tidak bisa hadir untuk mengisi materi pada kajian kita hari ini. Kami sekali lagi mohon maaf ya Ibu ya, karena semua ini sudah di luar rencana kami. Semua Allah yang bisa menentukan, kita hanya bisa merencanakan. Untuk pengganti Bunda Kurnia, kali ini kami berusaha menghubungi ustazah-ustazah lainnya, ustazah yang lainnya, alhamdulillah yang bisa menghadiri kajian nanti mengisi, yaitu Ustazah Imas. Beberapa waktu yang lalu beliau juga pernah mengisi kajian di sini. Beliau adalah istri dari almarhum Ustaz Hilman Rosyad. Mungkin beberapa dari ibu sudah mengenal suami almarhum, dan juga mungkin ada ibu yang sudah mengenal juga dengan Ustazah Imas. Sepertinya beliau sudah hadir. Kita sambil menunggu, kita dengarkan saja tilawah yang Quran Surat Luqman ayat 15 sampai 19 di bawah Al-Quran bisa sambil menyimak. Surah Luqman ayat 16 sampai 19. Luqman ayat 16 sampai 19. Surat keberapa ya Luqman ya? Luqman. Surat ke-31 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inna in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil
Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada iman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wa sallim. Ibu-ibu yang kami hormati, para jamaah Masjid Al-Karim yang tergabung dalam majelis Ta'lim Al-Karimah, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk hadir dalam kajian rutin kita setiap pekan. Alhamdulillah hari ini Ustazah Imas bisa hadir dalam kajian hari ini walaupun dengan permintaan yang mendadak ya Ustaz. Mohon maaf karena sebelumnya direncanakan dengan Ustazah lain, kalau ada musibah dengan mudaratnya iparnya meninggal, jadi tidak bisa hadir dalam kajian hari ini. Semoga ibu bisa memaklumi keadaan hari ini, dan insya Allah Ustazah Imas juga akan membawakan materi yang insya Allah bisa banyak kita ambil manfaatnya dari materi yang akan disampaikan hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang ini, yaitu sekarang pada zaman Islam yang insya Allah sudah lebih baik lagi dari yang zaman dahulu ya Bu, dengan banyaknya ilmu yang sudah bisa kita ambil dengan kecanggihan teknologi saat ini. Untuk alhamdulillah tadi sudah kita perdengarkan juga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang semoga kajian hari ini menjadi lebih berkah dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan ayat-ayat Al-Quran tadi, Masya Allah ya Bu, artinya yaitu betapa orang tua memberikan nasihat kepada anaknya untuk teruslah berbuat baik, menebar kebaikan, berendah diri, tidak sombong, dan juga untuk tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, karena Allah akan memberikan ganjaran, bahkan kebaikan itu sebesar biji sawi. Jadi tetap kita memberi semangat kepada anak-anak kita untuk terus berbuat baik, dan kita terus menyemangatinya untuk terus mengikuti apa yang Allah perintahkan, yaitu terutama kewajiban sholat. Mari Ibu kita buka kajian pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan dibawakan oleh Ustazah Imas hari ini yaitu rumahku adalah pesantrenku. Ya,
Semoga kita bisa mengambil pelajaran hari ini dengan baik, menerima manfaatnya dan bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustazah Dimas, kami persilakan waktunya. Terima kasih kepada Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat siapa Bu? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menjamin rezeki kita, Allah juga yang memelihara kita. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tentu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling penting dengan hadirnya nikmat yang tertinggi. Nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam, ya, yang tidak bisa dibeli oleh berapapun juga Bu. Masya Allah, ya. Nikmat iman, nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, ini semuanya orang Islam. Tidak ada yang non-Islam, ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang harus kemudian selalu kita syukuri. Karena apa? Karena ketika Allah memfirmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati melainkan dalam keadaan Islam, ya. Siapa orangnya yang tahu kapan dia akan meninggal, Bu? Ada? Tidak ada, ya. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika maut datang, maka kita dalam keadaan Islam, ya. Oleh karena itulah, maka tentu keislaman kita, keimanan kita harus dipelihara, ya, harus terus-menerus dipupuk, begitu ya. Jangan sampai lepas. Rasulullah pernah bersabda, ya, dalam sebuah hadis sahihnya, ketika beliau mengatakan, ada seorang di antara kalian yang pagi harinya beriman, sorenya kafir. Atau sebaliknya, sore harinya beriman, pagi harinya dia kafir. Nauzubillah min dzalik. Ketika ajal menjemput dalam keadaan kekafiran, maka pasti, ya, kita yakini kehidupannya berakhir di neraka. Tentu semuanya tidak menginginkan seperti itu, ya Bu, ya, insya Allah, ya. Dan tentu kenikmatan lain yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, masya Allah, cuaca cukup cerah, ya, mendukung kegiatan kita di Majelis Taklim di Masjid Al-Karim ini. Kemudian juga ibu-ibu semua sehat walafiat, ya. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini yang tidak menggunakan masker nih wajahnya ceria-cerianya, cerah-cerah. Yang pakai masker tidak, insya Allah cerah-cerah juga, ya. Mohon maaf saya tidak pakai masker. Padahal ada sih di tas dulu, ya. Tapi ini jauh loh, ya. Dan kita tentu bermohon kepada Allah semoga pandeminya segera lewat, ya, sudah selesai. Walaupun ada kabar-kabar katanya ada tipe-tipe baru lah, ya, mudah-mudahan tidak sampai lah ke Indonesia, tidak sampai ke Depok, insya Allah. Amin ya rabbal alamin, ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan membahas tema yang tadi disampaikan oleh Ibu MC, yaitu rumahku pesantrenku. Sudah terlihat, ya? Mohon maaf
tanggalnya sudah berapa tahun yang lalu? Kurang lebih 3 tahun yang lalu. Tapi menurut saya masih relevan, masih sesuai dengan kondisi kita saat ini. Ada nggak di antara ibu-ibu yang tahun ini memasukkan anaknya ke jenjang sekolah berikutnya? Ke SMP? Ada? SMA? Ada? SD? Ada? Masya Allah ya. Nah, mungkin ya sekarang sedang menunggu masa-masa penantian ya kalau anak SMP sudah ya, SMA yang belum ya, baru kemarin berdasarkan penilaian rapor. Sebentar lagi akan dibuka pendaftaran ya PPDB berdasarkan zonasi ya. Bingung Bu ya, kemarin ini pengalaman saya pribadi, anak saya tidak masuk lewat jalur rapor ya, dan berharap masuk lewat zonasi. Lewat zonasi juga lebih daripada 1 kilo jaraknya ya. Masya Allah. Tinggal saya di Kecamatan Beji yang memiliki SMA negeri itu baru 1, SMA negeri 14 Depok. Itu pun jaraknya lebih daripada 1 kilometer dan bangunan fisiknya masih numpang di SMP negeri 5 Depok ya. Ke SMA negeri 1 sama ya, lebih daripada 1 kilometer ya saudara ya. Bagaimana takdirnya ada ke depan ya, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya berkeinginan anak saya itu masuk pesantren Bu, karena sebelumnya di SMP-nya atau MTS-nya di pesantren ya. Saya menginginkan anak saya itu masuk ke madrasah aliyahnya di pesantren yang sama, tapi qadarullah anak saya nggak mau, pengen pulang ke Depok. Ada yang bernasib sama? Orang tua pengen ke pesantren tapi anaknya tidak mau ke pesantren. Ada nggak? Ada ya pastinya. Seperti saya nasibnya ya. Tapi alhamdulillah tentu dengan kesadaran penuh bahwa yang akan menjalani sekolah itu anak ya Bu ya, gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan diri ya, memaksakan kehendak ya, kepada anak supaya anak masuk pesantren. Ya tentu dengan cita-cita yang sangat luhur pastinya ya. Setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh, solihah ya. Di samping tentu saja memiliki kecerdasan intelektual ya. Selain itu juga kita menginginkan anak kita memiliki emosionalnya stabil gitu ya. Kemudian melakukan adab-adab ya, atau berakhlakul karimah. Nah itu kan pasti keinginan setiap orang tua ya. Nah Masya Allah, mudah-mudahan saya dan juga ibu-ibu ya yang memiliki cita-cita luhur tadi gitu ya, walaupun anaknya tidak pesantren ya, mudah-mudahan gitu ya. Misalnya ibu anaknya masuk SMP negeri ya, atau SMP swasta, tinggal di rumah. Kemudian ada juga anak yang masuk SMA negeri ya, atau misalnya SMA swasta, atau mungkin madrasah sanawiyah negeri ya, atau swasta di Depok, atau madrasah aliyah swasta. Karena mohon maaf di Depok nggak ada madrasah aliyah negeri ya. Nah ini Bu ya, pakai kita semua ya. Malu rasanya Bu. Depok fisiknya Bu, fisik kota Depok itu adalah mewujudkan kota Depok yang religius. Nah, salah satunya ya, itu kalimatnya ada beberapa cukup panjang. Salah satunya adalah mewujudkan kota Depok yang religius ya. Tapi sayang madrasah aliyah negeri belum terbentuk ya. Nah, mudah-mudahan mungkin nanti ibu-ibu bisa menyalurkan
aspirasi ibu mungkin ya ke anggota legislatifnya ya, yang di sini siapa anggota legislatifnya? Apa nggak? Nah, ya kemarin dipilih 2019 kok. Nah, nanti yang dipilih lagi 2024 ya. Nah, yang tentu anggota legislatif yang dekat dengan rakyat ya, kemudian juga yang sering menyapa masyarakat dan kemudian juga menyalurkan aspirasi masyarakat, itu yang kita pilihnya. Nah, nanti insya Allah kita coba untuk usulkan supaya di Depok ada madrasah aliyah negeri gitu ya, sesuai dengan visi daripada Kota Depok itu. Nah, apapun sekolahnya gitu ya, maka sebetulnya kita bisa atau mampu ya menciptakan suasana lingkungan di rumah kita mirip dengan pesantren ya. Walaupun tentu saja ya, yang namanya mirip bukan berarti sama ya. Walaupun saya nulis judulnya ada sama dengan ya, rumahku sama dengan pesantrenku ya. Ya namanya mirip lah ya, minimal gitu ya, bisa 70%, bisa 80% ya. Kalau bisa 90%, wah itu luar biasa loh. Bagaimana kita bisa mewujudkan rumah kita itu adalah pesantren untuk anak-anak kita ya, ingin gak Bu kira-kira? Ingin gak rumahnya jadi pesantren? Betul? Yakin? Ada nggak yang berpikir, kayaknya ribet nih kita ini harus jadi pesantren? Nah, ya. Sebetulnya nggak ribet Bu ya. Nah, cuma mungkin kita harus menyamakan dulu persepsi ya, apa itu pesantren? Nah, gitu ya. Termasuk ya menyamakan persepsi kita dalam hal pendidikan anak. Karena pesantren tentu saja ini adalah salah satu lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Bahkan kalau merujuk kepada sejarah pendidikan Islam di Indonesia, pesantren itu adalah lembaga pendidikan tertua ya. Masya Allah. Mulai hadir di Indonesia adalah ketika Islam memang hadir di Indonesia, kurang lebih abad ke-6 ya, abad ke-6 Masehi, Masya Allah. Mulai hadir, mulai ada gitu ya, dimana ketika Islam datang ke Indonesia yang ya disepakati oleh para ahli sejarah, datangnya itu dibawa oleh orang-orang Arab. Itu teori pertama. Ada teori Arab namanya ya. Jadi orang-orang Arab yang datang ke sini ke Indonesia, mereka melakukan perjalanan untuk berdagang ya, dan kemudian tentu saja sambil berdakwah. Maka orang Indonesia menerima agama Islam, terutama di wilayah-wilayah pesisir ya. Kemudian ada teori mujarab bahwa Islam datang ke Indonesia itu berasal dari para pedagang Gujarat India yang muslim tentu saja, datang ke Indonesia melakukan pelayaran ya, untuk berdagang sekaligus tentu saja berdakwah. Nah, maka kemudian masyarakat Indonesia ya menerima Islam sebagai keyakinan agamanya. Nah, dari situ kemudian mulai ya, mereka tentu saja membutuhkan pengetahuan-pengetahuan tentang Islam ya. Nah, maka disampaikanlah Islam awalnya dari rumah ya. Nah, Masya Allah begitu ya, bagaimana kemudian tentang rumah ini ya harus diciptakan sedemikian rupa sehingga nanti bisa mendatangkan kebahagiaan. Nah gitu Bu ya. Ibu sudah punya rumah? Ada yang sudah ya. Tapi sekarang kan tinggalnya di sebuah rumah kan. Nah ya, terserah lah mau hak milik ya atau hak guna pakai misalnya gitu ya. Mau milik pribadi atau masih menumpang di PMI, perumahan rakyat ya. Atau ibu menjadi
bagi seseorang. Apa yang pertama? Al-mar'atus shalihah, istri yang shalihah, ya. Nah, ini menjadi kebahagiaan tentu saja bagi suaminya. Nah, bagaimana kebahagiaan istri? Bagaimana kebahagiaan istri? Kalau tadi suami mendapatkan istri shalihah, kebahagiaan istri mendapatkan suami yang soleh tentu saja, ya. Walaupun kalimat di sini yang digunakan adalah al-mar'atus shalihah. Bagi kita pun juga sama, mendapatkan suami yang soleh itu kebahagiaan yang luar biasa, ya. Ya, kalau misalnya suami kita mungkin agak susah kali tidak mungkin sholat subuh, ada Bu? Suaminya susah banget sholat subuh. Atau suaminya misalkan udah bangun sih subuh, ya, tapi susah ke masjidnya, ada? Ada. Ada suami yang maaf mungkin masih berperilaku seperti kereta, berasap aja, merokok maksudnya. Ada, ya? Ada, gitu ya. Atau suami yang sebentar-sebentar melotot, ya, sebentar marah, ada? Ya. Nah, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Yang penting suami kita bukan Fir'aun. Apa? Fir'aun, ya. Karena kalau kita lihat Bu, kita bandingkan, ya, ujian, ya, bagi seorang istri yang terbesar ujiannya, terberat, ya, itu dialami oleh Asiyah binti Muzahim. Ketika beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuamikan siapa? Fir'aun. Sudah pernah kita bahas, ya, dulu. Fir'aun. Nah, suami kita bukan Fir'aun tuh, ya. Jadi tenang aja, ya. Gitu. Dan tentu ini menjadi objek dakwah bagi istrinya, ya. Nah, bagaimana nanti kita kemudian bersama-sama untuk mensolehkan diri, ya. Suami mensolehkan dirinya dan istrinya, kemudian istri mensolehkan dirinya dan suaminya bersama-sama. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang keduanya adalah wal maskanul wasi', tempat tinggal yang lapang. Tempat tinggal apa? Rumah, ya. Masya Allah. Islam, ya, menganjurkan memiliki rumah yang wasi', yang lapang, yang luas, ya. Nah, walaupun tidak dirinci, ya. Misalkan, aduh saya pengen punya rumah 500 meter persegi, nah, gitu ya. Kalau saya mah nggak mau Bu, ya, segitu teh. Kenapa? Susah ngepelnya. Ya, kalau kata suami saya almarhum dulu katanya kasih Uwi katanya pola pikirnya sempit katanya. Kan nanti kita katanya ada pegawai katanya gitu, ya. Berdoa aja kepada Allah mudah-mudahan ada yang rezekinya gitu, ya. Kalau rumahnya tidak kesampaian, ya, nggak apa-apa, harus disyukuri, ya. Berapapun luas rumah kita, ya, tentu ini harus kita syukuri, ya, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan tempat kita bernaung, yang tentu akan memberikan perlindungan dari panas dan hujan, ya. Nah, itu kan yang terpenting, ya. Ada Bu orang-orang yang rumahnya itu sangat lapang, sangat luas, tanahnya aja 1000 meter persegi, ya. Luas bangunannya tadi, ya, bisa mencapai 700 meter persegi, sangat luas, sangat lapang, ya. Ada kolam renangnya, ya. Ada lapang basketnya, gitu, ya. Ada trek naik sepeda, masya Allah, ya. Tapi ternyata ketika dia tinggal di rumah tersebut, hatinya sangat sempit, ya. Nggak betah di rumah itu, pengennya keluar rumah aja terus, ya. Dan akhirnya siapa yang menempati rumahnya? Asisten rumah tangga, ya. Asisten rumah tangganya enak aja, ya, karena majikannya nggak ada, ya. Dia bisa tiduran di sofanya, ya. Dia bisa nonton TV di ruang tengah, TV-nya juga gede, ya, home theater gitu.
Allah. Nah, yang terpenting tadi ya, walaupun tentu ya ketika rumah kita lapang ya, kita insya Allah mampu melakukan beberapa hal, termasuk adalah ketika menciptakan rumah pesantrenku itu ada daya dukung kalau rumahnya lapang ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah wajarus salih, teman atau tetangga yang baik, yang soleh ya. Ini mendatangkan kebahagiaan ya. Walaupun misalkan kita di rumah anaknya baik-baik ya, suami juga sangat cinta, sangat setia ya, rumah enak, luasa, nyaman, tapi ketika ibu keluar rumah ketemu sama tetangga sebelah rumah ya, yang kita temukan ya, mata menyorot tajam ya, bibirnya agak ke atas sedikit melengkung gitu ya, belum lagi ini jarinya ya, tunjuk sana tunjuk sini ya. Ketika bersuara, aduh merepet aja bu gitu ya. Pastinya kita tidak akan nyaman ya punya tetangga yang seperti itu. Tetangga yang baik ini menjadi salah satu unsur kebahagiaan ya. Kita keluar rumah ketemu ya, senyum yang tulus gitu ya, masya Allah, ucapan salam, doa dari tetangga kita jawab ya. Belum lagi kalau tetangganya itu sering bawa buah tangan ya, kayak ibu seneng ya kalau didatangi tetangga gitu ya, tetangganya bawa sesuatu ya. Masya Allah, Ibu Yuni ini ada oleh-oleh gitu ya, dari alam, masya Allah ya. Nah, tentu ini sangat membahagiakan. Dan terakhir adalah wal markabul hamid ya, yaitu kendaraan yang nyaman ya. Nah ternyata dalam Islam juga disuruh ya, disuruh punya kendaraan nih ya, masya Allah ya. Nah ini tentu untuk memudahkan mobilitas kita ya. Oh saya ada Ibu Imas gak punya mobil, punyanya motor, alhamdulillah, gak apa-apa ya, alhamdulillah. Motor kendaraan yang sangat luar biasa bu ya. Saya katakan sangat luar biasa, kenapa? Ketika panas tidak akan kehujanan itu. Ketika musim hujan tidak akan panas ya. Kendaraan yang masya Allah ya, sangat luar biasa. Apalagi kalau musim macet ya, seneng banget saya kalau naik motor ya, bisa slip ya, banding mobil aja gitu ya, masya Allah ya. Bu Imas saya nggak punya motor, punyanya sepeda, alhamdulillah ya. Jadi ketika kita menggunakan sepeda ya, di samping tentu saja lebih cepat dibanding jalan kaki bu ya, bahkan lebih cepat dibanding kalau naik angkot gitu ya. Dan kita juga bisa niatkan untuk berolahraga ya, di musim pandemi itu kan ya banyak sekali tuh ya, apa komunitas sepeda itu luar biasa ya, sampai sepeda aja sekarang mahal ya harganya gitu ya. Saya lihat tuh aduh ya, nggak kebeli ini gitu ya, dan saya juga nggak bisa punya sepeda ya. Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Bu Imas saya sepeda nggak bisa, harus tetap disyukuri alhamdulillah karena kita masih punya dua kaki ya. Apalagi sekarang dimudahkan ya dengan segala online gitu ya. Ibu nggak punya motor bisa naik motor dengan itu online gitu ya. Nggak punya mobil juga bisa ya, menyewa mobil dengan online, alhamdulillah kondisi sekarang ya. Itu memudahkan kita melakukan mobilitas ya. Nah ini 4 hal ya yang kata Rasulullah SAW menjadi unsur yang membahagiakan ya. Nah pastinya gitu ya, ketika 4 hal tadi tidak dimiliki ya, kemungkinan orang akan merasakan kesengsaraan. Istri yang buruk akhlaknya ya, atau sebaliknya suami yang buruk akhlaknya ya. Nah selama masih dalam koridor akidahnya Islam ya, tadi kita bisa memaklumi gitu ya. Tapi kalau sudah berujungnya kepada pengkhianatan ya, atau kekerasan dalam rumah tangga, nah itu yang harus kemudian ya dipikirkan kembali.
dua hal ini yang seringkali menjadi pemicu bagi ketidakbahagiaan keluarga atau rumah tangga ya. Kemudian yang keduanya tetangga yang buruk perangainya tadi ya, pasti kita sengsara, nggak nyaman hidup gitu ya. Keluar juga segen ya. Ketemu di jalan juga kayaknya pengennya belok aja gitu cari jalan yang lain. Kalau ada tetangga seperti itu. Nah kemudian tempat tinggal tadi ya, yang sempit ya, apalagi dihadiri dengan hati yang sempit. Maka ini tentu juga menjadi hal yang membuat seseorang sengsara. Kemudian yang berikutnya memiliki kendaraan tetapi buruk ya, bentar-bentar servis ya, bentar-bentar ke bengkel gitu ya. Nah tentu ini hal yang tidak membahagiakan bagi seseorang ya. Baik ya, berikutnya nah kita lebih menyorot kepada rumah. Ini rumah siapa nih Bu? Ada rumah ibu yang kayak gini? Tipenya 4590 ya, Masya Allah. Rumah ya, dari sisi bahasa al-bait, bahasa Arab ya, al-bait dimaknai atau artinya al-bait ini adalah kemuliaan. Masya Allah ya. Jadi memang rumah itu menggambarkan kemuliaan seseorang ya. Karena nanti kalau kita bahas secara mendalam dari fungsi rumah ya, ketika rumah bisa menjadi pelindung bagi penghuninya ya, nah pastinya tidak akan kelihatan aib-aibnya kan gitu ya. Nah, sehingga orang melihat itu tampak luar saja. Nah ini mendatangkan kemuliaan gitu ya. Maka memang harus dijaga rumah ini ya. Kemudian makna lain adalah keluarga, istana, kemudian orang yang mulia. Nah itu dari sisi bahasa. Nah sedangkan kalau dalam ensiklopedia ya, kita lihat yang dimaksud dengan rumah adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Karena kalau untuk hewan namanya bukan rumah, tapi apa? Kandang ya. Nah Masya Allah. Dan ruang lingkupnya ya, pokoknya segala bentuk tempat tinggal manusia nih ya, dari istana ya yang megah gitu ya, sampai dengan pondok yang paling sederhana ya, bisa terbuat dari bambu kalau sekarang ya, paling sederhana ya, atau bahkan mohon maaf ya, saudara-saudara kita masih ada yang menggunakan kardus ya. Nah ibu lihat bagaimana rumah kita. Ketika rumah kita lebih baik gitu ya, dibanding dengan saudara-saudara kita yang punya rumahnya dari kardus tadi, tentu ini harus disyukuri ya. Masya Allah ya. Nah baik yang terbuat dari batu bata, kayu, plastik, bahkan dari kardus sekalipun ya. Ini rumah ya. Nah tentu tadi ya, Islam menghendaki rumah yang lapang bagi setiap penghuninya ya. Karena tadi saya katakan walaupun gitu ya, kelapangan itu sesungguhnya ada pada hati kita, tetapi ketika bentuk fisik realnya gitu ya, rumah kita lapang, ini menjadi daya dukung yang sangat luar biasa untuk menciptakan rumahku pesantrenku ya. Masya Allah. Apa hitungan lapang itu dalam Islam? Masya Allah ya. Nah tentu rumah dibedakan dengan halaman. Nah kalau halamannya juga cukup memadai gitu ya, ada tempat untuk bermain anak-anak gitu ya. Kemudian rumah terdiri dari ruang atau kamar ya, yang memenuhi syarat hijab. Ini sangat penting ya Bu ya. Rumah yang memiliki ruang atau kamar yang memenuhi syarat hijab. Masih adakah kamar kita yang pintunya hanya gorden? Ada? Kalau masih ada, saya sarankan
ganti. Ya, kalau masih ada yang gorden, ganti aja Bu. Dengan apa? Pintu tentu saja ya, yang ada kuncinya. Ya, karena ini syarat hijab. Kalau dulu ya boleh jadi cukup Bu, orang tua dulu gitu ya, memiliki kamar yang pintunya hanya ditutup dengan gorden saja, itu cukup. Karena juga anak-anaknya ya bisa dikondisikan untuk tidak melakukan, kata anak sekarang itu selonong boy atau selonong girl ya, ujuk-ujuk masuk aja gitu ya, tanpa ada, tanpa babibu ya, tanpa salam, tanpa ketok, masuk aja gitu ya. Nah kalau dulu seingat saya ya, saya diajari oleh orang tua saya, kalau mau masuk ke kamar orang tua harus minta izin. Dan itu dalam Islam diajarkan di surat An-Nur ya, ada 3 waktu ya, terutama gitu ya, ada 3 waktu yang diwajibkan seorang anak untuk meminta izin ketika akan masuk ke kamar orang tua ya. Pertama ba'da subuh, yang kedua tengah hari, yang ketiga ba'da isya. Itu yang wajibnya ya. Kenapa disebut wajib? Karena kondisi-kondisi tadi memungkinkan seorang istri atau seorang ibu dia menanggalkan pakaiannya, atau juga kondisi bapak atau sang suami menanggalkan juga pakaiannya. Maka anak harus meminta izin ya. Jangan sampai gitu ya, ketika anak tidak tahu adab, kemudian tidak ada pintu, dia langsung masuk. Orang tuanya lagi apa? Lagi begitu-begitu pokoknya gitu ya. Nah, kalau anak melihat, tentu ini yang tidak kita inginkan. Banyak kejadian ya, ketika anak pernah melihat orang tuanya melakukan ya begini begitu ya, itu ini memiliki efek yang negatif bagi perkembangan terutama psikologis si anak ya. Mungkin ibu-ibu pernah ya membaca atau berita atau apalah ya, kejadian-kejadian yang nauzubillah min dzalik begitu ya, anak melakukan hal yang tidak diinginkan ya. Ini ada anak-anak di bawah usia ini ya. Jadi saya agak kagok untuk mengatakannya. Tapi sama ibu-ibu ya yang sudah 21 tahun ke atas bisa paham ya. Nah, anak melakukan kejahatan gitu ya, seksualitas ya, dikarenakan ya, salah satunya pendorongnya adalah itu gitu ya. Kemudian berikutnya ya, ada pelengkap seperti perpustakaan ya, kemudian sholat ya, walaupun kalau sholat tidak wajib sifatnya ya, tidak terlalu wajib ya. Apalagi bagaimana kita bisa menjadikan rumah bersih ya, terbebas dari hal-hal yang najis ya, maka ini tentu bisa beribadah dimanapun juga gitu ya. Mau di kamar sholat silakan, di ruang tengah boleh, bahkan di dapur sekalipun sholat boleh. Asalkan bersih ya. Yang tidak boleh tentu di kamar mandi ya. Nah kemudian lagi tatanan interior ya. Nah, tatanan interior ini juga harus bersih, suci ya, tidak ada najis dan menyenangkan penghuninya, serta ini harus ditambahkan ya, tidak ada nilai-nilai yang menyangkut akidah orang lain. Ini saya tambahkan karena saya pernah tuh ya, ketika masuk ke sebuah rumah ya, alamatnya sudah benar, jalannya, nomornya, tapi saya ragu ketika nyampe di pintu pagar. Kenapa? Karena ada patung Buddha di taman hiasnya itu, ada patung Buddha. Jadi saya ragu ya, ini benar nggak ya rumahnya gitu ya.
supaya artistik aja, ya. Nah, walaupun saya menyampaikan, ya mohon berhati-hati saja ketika meletakkan itu, gitu ya. Saya saja menduga bahwa rumah ini penghuninya bukan muslim. Berapa coba orang yang lewat ke rumah itu, depan rumah itu, ya. Setiap orang yang lewat melihat ada patung itu, ya. Pikirannya dipastikan sama dengan saya. Rumah ini berarti bukan orang Islam. Khawatir saya bilang, ya. Ketika ada orang lewat dan mengira ini bukan rumah kaum muslimin, kemudian terucap dalam mulutnya, ya, ini kayaknya agamanya ini diaminkan oleh malaikat, saya bilang gitu, ya. Kalau sudah diaminkan oleh malaikat, Allah kabulkan, nauzubillah, bisa-bisa akidah Islamnya tipis, bahkan hilang, nauzubillah. Makanya hiasan di rumah, ya Bu, ya, tolong untuk diperhatikan kembali, gitu ya. Nah, ini lucu, gitu ya, gambar anak kecil tapi ada sayapnya, gitu ya. Nah, ibu-ibu pasti tahu lah, ya, kalau hiasan anak kecil ada sayapnya, nah itu biasanya agama apa, ya. Atau misalnya hiasan-hiasan yang lainnya, ya, yang memang merujuk kepada identitas keyakinan agama tertentu, ya. Nah, ini mohon dilihat ulang kembali, gitu ya. Nah, karena kita tadi, ya, akan menjadikan rumah itu sebagai pesantren, ya. Nah, berikutnya adalah ruangan dan perlengkapan yang lainnya, ya, yang tentu ini juga harus bersih, suci, ya, tidak ada unsur-unsur najis, apalagi kemudian nanti akan digunakan, ya, harus terhindar dari bahan-bahan, ya, yang mengandung najis pastinya, ya. Baik. Kita lihat, ya, dari fungsi rumah, ya. Fungsi rumah, ya. Sebagaimana pesantren, ya, bahwa pesantren itu berasal dari kata santri ditambah imbuhan pe dan akhirannya an, pesantrian awalnya itu, ya. Nah, sehingga ketika dibaca sekaligus menjadi pesantren, ya. Dulu, ya, yang namanya pesantrian itu atau tempat santri-santri tinggal, suasananya itu adalah suasana yang tenang, ya, damai, gitu ya, nyaman, ya. Nah, itu dulu tuh seperti itu, ya. Makanya kalau kita lihat sekarang, ya, jangan heran kalau pesantren-pesantren itu adanya di pedalaman, gitu ya, di dekat mungkin di pinggir hutan, ya, atau memang, ya, di perkampungan-perkampungan yang alamnya masih enak lah untuk ditinggali, ya. Dan seperti itulah rumah, ya. Ketika kita menginginkan rumah kita menjadi pesantren, maka tentu yang pertama adalah harus mendatangkan ketenangan. Dan ini juga ada di dalam Quran surat An-Nahl, ya, ayat 80, ketika Allah memfirmankan, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Ya. Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu itu sebagai tempat tinggal dalam tanda petik yang menyenangkan. Sakana, ya, itu akar katanya sama dengan sakinah. Ya, kalau di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang sering dicetak di undangan, ya, litas kuno ilaiha, ya. Jadi rumah tangga yang dibangun, gitu ya, rumah tangga yang dibangun, ya, harus mendatangkan ketenangan, ya. Nah, ini sakana. Nah, rumah kita kalau ingin dijadikan sebagai pesantren bagi anggota keluarganya, maka harus ada ketenangan. Jangan ribut mulu, gitu ya. Tidak pagi, tidak siang, sore, malam, ya. Yang kedengaran tuh teriak, gitu ya. Nikmat teriak, ya. Kenapa? Ya, kakaknya teriak juga. Apa mana? Ya. Semuanya agak tinggi, gitu ya. Pada teriak-teriak.
Ya, dan tentu kalau kita berbicara masalah keorangtuaan, ya, ketika menggunakan bahasa kepada anak, ya, itu haruslah dengan bahasa cinta istilahnya ya. Yang mungkin teman-teman ibu-ibu sudah mendapatkan ya materi itu. Nah, salah satunya bahasa cinta itu, gitu ya. Bagaimana ketika orang tua, ya, memberikan perkataan, ya, apakah itu manggil, apakah itu obrolan, ya, atau menasehati, gitu ya. Nah, itu dengan menggunakan qaulan ma'rufan, ya, kata-kata yang ma'ruf, yang baik. Ya, salah satunya intonasinya jangan tinggi, gitu ya. Demikian juga anak kepada orang tua itu juga sama, ya. Qaulan ma'rufan, kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang sopan, ya. Nah, bahkan, gitu ya, kalau bahasa cinta itu masya Allah bukan hanya sekedar kata-kata yang terucap, ya, melainkan ada bahasa tubuh, ya. Ada komunikasi dengan tubuh kita. Bagaimana orang tua, gitu ya, untuk konteks sekarang, ya, kayaknya sulit bu kalau hanya mengandalkan kata-kata saja, apalagi tadi untuk manggil, ya. Terlebih lagi anaknya sekarang pakai apa bu? Yang dibuka, pakai earphone, pakai headset, ya, masya Allah. Mau dipanggil berapa kali pun juga bukan nyaut, ya. Harus dengan bahasa cinta, menggunakan bahasa yang non verbal, ya. Ibu nggak apa-apa deh bu, ya, capek mungkin dikit. Dari halaman, ibu ada di halaman, anggap olahraga ya bu ya. Ibu masuk aja dulu ke kamar, ya. Ibu masuk ke kamar anak, berapa langkah kan? Masuk ke kamar anak, ya. Kemudian datangi itu anak, ya. Kemudian sentuh. Tepuk aja. Tapi siapa tahu tadi menggunakan headset, menggunakan telepon, dia nggak dengar gitu ya. Kita tepuk, ya, atau kita belai, kita usap, ya. Setelah anak kemudian merespon, pasti dia buka ininya, ya, headsetnya, baru menghadap, ya. Ada apa mak? Misalnya gitu ya. Ada apa mak? Ya. Pasti dia bertanya kan. Nah, baru setelah itu menggunakan kata-kata, ya. Nah, kalau itu digunakan, maka ketenangan ini akan didapatkan insya Allah. Diawali dengan bahasa yang kita gunakan, ya. Perbanyak bahasa yang non-verbalnya, ya, terutama tadi sentuhan, ya, belayan, usapan, ya, pelukan pada anak, ya. Walaupun ada yang protes sama saya, Bu Imas kan katanya kalau pelukan seperti usapan, belayan itu kan buat anak-anak paling sampai SD gitu ya. Kalau anak saya SMP itu nggak mau gitu dipeluk gitu ya. Ya. Apa kata orang Sunda mah ragam, apa ya, bahasa Depok apa ragam? Ya, pokoknya cakep lah gitu ya. Karena udah gede gitu, masa udah gede ya. Nah, kekaguman itu karena menurut saya tidak biasa. Coba kalau dibiasakan, ya. Anak laki-laki dipeluk sama ibunya, ya, insya Allah nggak masalah. Atau anak perempuan dipeluk oleh ayahnya juga, insya Allah tidak masalah. Ya. Nah, hanya tinggal membiasakannya. Ya. Dan saya yakin ya, berdasarkan pengalaman beberapa keluarga gitu ya, ketenangan itu akan didapatkan di rumah, ya. Nah, karena ketenangannya dulu gitu ya. Kalau kita ingin menjadikan rumah kita berfungsinya sebagai pesantren, ketenangan dulu yang ada, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, fungsi rumah itu adalah al-junnah, ya, yaitu sebagai benteng penjagaan, ya. Nah, tentu dalam hal ini adalah benteng penjagaan iman bagi keluarga, ya. Dan sekaligus dia menjadi benteng dari penyakit sosial. Ini ada hadis ya dari Rasul SAW. Selamatnya seseorang ketika terjadi fitnah adalah dengan menetapi rumahnya, ya. Jadi kalau ada fitnah, ya, ada ujian ya di luar, ya, maka kembali kepada rumah. Nah, rumah harus jadi benteng penjagaan iman. Saya pernah membaca ada satu kasus ya. Ini cukup menyedihkan bagi kedua orang tuanya. Ada seorang anak perempuan, dia disekolahkan dulu TK-nya TK Islam, SD-nya SD Islam, SMP juga SMP Islam, baru SMA-nya adalah SMA
negeri ya, karena berharap untuk masuk universitas yang cukup punya nama. Nah, ketika kemudian dia daftar ke universitas ya, dan pada ruangnya dia bisa masuk ke universitas yang cukup favorit ya di kota tersebut gitu ya. Dan orang tua ini tinggal cukup jauh, beda kota ya. Nah, akhirnya si anak ngekos yang dekat dengan kampusnya. 1 bulan pertama ada kabar ya, melalui telepon ya. Gimana kabarnya Kak? Baik gitu ya. Masih berhubungan komunikasi. Bulan kedua dia pulang ke rumahnya. Masih belum ada hal-hal yang mencurigakan. Bulan ketiga ya, dia hanya bisa menghubungi lewat telepon ke orang tuanya. Bulan keempat dia minta maaf tidak bisa pulang. Bulan kelima juga sama ya, masih minta maaf, masih melalui hubungan lewat telepon. Bulan ke-6 sudah mulai jarang teleponnya. Bulan ke-7 sama sekali tidak ada kabar berita. Bulan ke-8 ya, akhirnya orang tuanya karena rindu ya, dan pastinya juga agak khawatir kenapa ini anaknya tidak menghubungi. Kemudian dia berangkat gitu ya, menuju kota tempat tinggal anaknya menuntut ilmu ya. Setelah dicari tempat kosannya, kemudian ketemu gitu ya. Dan ketika dibuka ya oleh anaknya, ternyata di dalamnya sedang ada laki-laki ya, di tempat kosannya itu. Walaupun ya disampaikannya ini katanya teman sedang mengerjakan tugas kuliah ya. Akhirnya orang tuanya datang ke situ ya, dan kemudian ngobrol ya kadarnya lah begitu ya. Si temannya yang laki-laki pulang, kemudian orang tuanya nginep di situ ya selama 2 hari. Nah, selama 2 hari si orang tuanya melihat anaknya ini sama sekali tidak pernah membuka Al-Quran, kemudian tidak juga sholat ya, walaupun beralasan katanya sedang halangan. Orang tua masih berbaik sangka bahwa anaknya halangan ya. Akhirnya pulanglah orang tuanya itu ya. Itu bulan ke-8. Di bulan yang ke-9 ya, kemudian si anaknya minta izin kepada orang tuanya ya, bahwa dia akan dilamar oleh pacarnya. Disuruh datang ke kotanya, ke rumah orang tuanya. Akhirnya orang tuanya menunggu ya, dan ternyata yang datang itu ya hanya laki-lakinya saja dengan anaknya. Jadi melamar itu tidak ada keluarga laki-laki ya. Dan ya Allah ya, itu mungkin bencana yang sangat luar biasa ya, yang sama sekali tidak bisa digambarkan ya oleh orang tuanya. Ketika datang, ketika melamar itu gitu ya, si laki-laki ini bahkan sudah mengatakan bahwa dia akan menikahi ya anak perempuannya itu ya di gereja. Tentu sangat shock ya orang tuanya. Sudah dididik sedemikian rupa dari kecil gitu ya. Ketika sudah kuliah ternyata dia terbawa pengaruh lingkungan yang buruk gitu ya. Ya walaupun tentu kita tahu ya bahwa yang namanya tadi keimanan, keislaman ya, itu memang tidak bisa kita beli gitu ya. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus terus dipelihara tadi ya. Nah, makanya mungkin kita juga orang tua ya, ketika anak jauh gitu ya, harus terus memantau dengan baik ya bagaimana mereka di luar sana ya, dan tentu doa ya kita kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan ya terhadap imannya ya, terhadap akhlaknya gitu ya. Nah, karena tadi gitu ya, kita tidak tahu ya apa yang anak kita lakukan dengan jarak yang cukup jauh itu. Jangankan anak yang beda kota ya Bu ya, anak yang serumah aja. Ibu pernah tahu nggak apa yang dilakukan anak? Ibu ada di kamar ibu sendirinya, anak kita ada di kamarnya. Apa yang dia lakukan kita tahu nggak?
Nah, Masya Allah ya. Nah, terlebih lagi kalau kemudian banyak sekarang ya bagaimana penyakit-penyakit sosial yang merambah di kita ya. Hati-hati Bu ya, terutama penyakit LGBT ya, yang pastinya kita sudah tahu semua ya, bahwa ada pernah teman saya di salah satu komunitas ya Bu, berupaya untuk merangkul mereka-mereka yang sudah terkena LGBT itu, kemudian mencoba searching di Google ya, kira-kira di mana saja gitu ya mereka-mereka ini tinggal. Ketika di searching ya, dan ternyata mereka sudah pede gitu ya, sudah percaya diri ya untuk membuka kepada masyarakat bahwa saya ini adalah sesama jenis gitu ya, gay misalnya, saya ini adalah lesbian ya, maksudnya saya adalah transgender gitu ya. Nah, ketika di searching ternyata hanya jarak 500 meter dari rumahnya ada LGBT. Di kiri, di kanan, di belakang, ya, di depan rumahnya ya, itu ada pelaku-pelaku LGBT. Yang kalau dia tidak disembuhkan, ya, nauzubillah dari dia bisa memangsa anak-anak kita. Ya. Nah, tentu ini hal yang sangat memprihatinkan kita semua ya. Nah, dengan benteng sebagai aljuna ya, rumah sebagai aljuna, maka dia bisa menjadi benteng ya, khususnya penjagaan iman ya bagi keluarga dan benteng dari penyakit sosial masyarakat ya. Nah, berikutnya yang ketiga, fungsi rumah adalah tempat ibadah. Nah, mungkin ini ya juga harus dibangun ya, karena pesantren itu bukan hanya sekedar tempat menuntut ilmu para santri ya, karena di pesantren juga diharapkan para santri itu mampu mengamalkan ilmunya kan gitu ya, dalam bentuk ibadah. Kalau istilah bahasa Arabnya ya, bahwa ketika di pesantren itu pertama santri itu melakukan ya, pertama adalah tazwidul umum ya, ada penambahan ilmu, tazwidul umum pastinya ya, yang belajar Quran, yang belajar hadis gitu kan, belajar akidah ya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah tazwiyatul amal, bertambahnya atau meningkatnya amal ya. Nah, wabil khususnya adalah amal ibadah ya. Nah, di rumah tentu ya, ketika kita menginginkan rumahku sebagai pesantrenku, maka wujudkan rumah sebagai tempat ibadah ya. Bagaimana Rasul SAW mewasiatkan kepada kita ya dalam sebuah hadisnya, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumahmu, sebab rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran padanya sangat sedikit kebaikan rumah itu, sebaliknya sangat banyak kejahatannya dan membuat penghuninya merasa sempit dada gitu ya, sempit hatinya ya. Tidak ada masalah yang jelas sebenarnya ya, tapi uring-uringan aja. Pernah nggak Bu? Melihat anak uring-uringan gitu ya, atau suami ya, nggak jelas gitu sebabnya apa, bapak kenapa? Ayo bapak kayak enak gitu ya. Sikapnya nggak jelas, uring-uringan. Boleh jadi ketika kita melakukan muhasabah diri ya, mengevaluasi diri, kita jauh dengan Al-Quran, sehingga dada menjadi sempit gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ya, fungsi rumah adalah sebagai al-madrasah. Sebagaimana madrasah tentu ya kita tahu sebagai tempat untuk menuntut ilmu ya, dan tentu ayah dan ibunya adalah sebagai gurunya, sedangkan anak-anaknya adalah menjadi muridnya ya. Nah, ini digambarkan ya secara implisit di dalam Quran surat Luqman ayat ke-13 ya, bagaimana orang tua di sini ya harus menjadi tempat bertanya bagi anak ya. Nah, biasanya anak-anak itu kalau pengen tahu sesuatu kan awalnya nanya dulu ke orang tua ya, "Mah, ini apa mah?" gitu ya. "Pak, ini apa mah?" gitu. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa menjawab. Jangan langsung berlepas tangan. "Apa ini mama mah nggak tahu, kan tanyain sama guru kamu." Ya. Nah, ada yang begitu Bu?
Banyak kalian ada ya. Mama nggak tahu yang kedua pada dulu mama nggak belajar. Tanyain nanti aja di sekolah. Nah, ya. Walaupun kita tidak tahu ya, tapi tadi gunakan ya bahasa komunikasi yang baik. Ya. Sehingga ya kesan yang ditangkap oleh anak itu ya kita tidak lepas tangan. Ya. Oh ini ya dek, sebentar ya dek, gitu ya. Nanti akan mama jawab. Nah cari dulu kan gitu ya, bisa aja gitu ya. Menunda dulu pertanyaannya ya atau jawabannya ya. Sehingga anak tuh betul-betul merasa bahwa orang tua tepat bertanya. Karena kalau sebaliknya dia nanti akhirnya bertanya ke orang lain, apalagi ke teman, ya, itu bisa jadi membahayakan. Ya. Jadi ada kasus ya, ketika ada seorang anak bertanya mau ngisi sebuah form, ya, formulir, mau ngisi formulir, kemudian dalam bahasa Inggris formulirnya, ya, anaknya dia baru mau masuk SMP lah, ya. Ketika menulis ya name, ya itu udah pada tahu lah ya, name ya nama kan gitu ya, kemudian address gitu ya, alamat ya. Ketika ada pilihan seks, ya si anak bingung, nanya sama orang tua, ya, "Ma ini isinya apa mah? Seks itu apa mah?" Ibunya tuh tidak lihat tuh formulirnya tuh kalian, ya kalian lagi situ. Cuma kedengeran si anak nanya apa? Tanya seks, ya. Langsung bus panen. Adek, kamu tuh ngapain? Tanya seks segala. Ya. Karena dianggap sesuatu yang tabu gitu ya. Kamu jangan nanya seks apa segala macam gitu ya. Terus bapaknya datang, ada apa mah kau ribut? Ini anak kamu nih, ya. Masih kecil dengan seks lagi. Si anaknya bengong bu, ya. Langsung ciut, ya. Dimarahin seperti itu, ya. Alhamdulillah bapaknya, ya. Kemudian nanya, emang yang kamu tanyain apa sih dek? Kok nanyain seks? Baru si anaknya mengatakan ini loh pak, ya. Ini harus ngisi formulir dalam bahasa Inggris. Ada pilihan ini yang harus ditulis seks. Si bapaknya lihat, oh ini kata bapaknya gitu ya. Mama jangan marah gitu ya. Tapi pilihannya cuma dua, ya. Apa mau pilihannya? Iya, male or female gitu ya. Ini ibunya udah langsung aja gitu ya, nada tinggi gitu ya. Nah kalau anak seperti itu nanti dia kapok, nggak akan nanya lagi sama kita. Kemungkinan dia akan nanya sama teman-temannya, ya. Mending itu masih hal-hal yang bisa dimaklumi ya. Kalau dia nanya-nanya yang lebih ini lagi ya, gimana caranya misalnya membuat anak? Dari mana datangnya dari bayi? Nah kita kan mungkin akan kelimpungan ya. Nah, kalau dia nanya ke teman, kata-kata kita buka aja Google. Bisa lebih bahaya ini ya. Nah, di Google segala macam ada ya. Sama Mbak Google dikasih nanti ya. Bahkan kayak tutorialnya gitu ya. Saya bilang ya. Gimana cara melakukannya supaya bisa bikin anak ya. Jadi bahaya gitu ya. Jadi orang tua ini kayak sebagai madrasah ya. Jadi anak juga ketika nanya ya kita jawab dengan baik sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh anak ya. Nanti anak akan muncul kekaguman ya. Ibu aku segala tahu gitu ya. Ayah aku segala bisa gitu ya. Itu Masya Allah ya. Nah, mungkin dengan daya tangkap anak ya bahwa orang tuanya itu segala bisa gitu ya. Nah demikian pula gitu ya kalau kita lihat bagaimana suami itu juga harus menjadi guru bagi sang istri karena pemimpin rumah tangga ya itu ibaratnya adalah pemimpin pesantren ya. Nah, itu harus kemudian ada ya ilmu yang didapatkan gitu ya oleh anak dari orang tua dan orang tua harus sadar bahwa ilmu tidak hanya didapatkan di sekolah formal yang tempat dia menuntut ilmu tapi di rumah ya yang kita lebih banyak waktunya dengan anak maka itu harus diciptakan ya. Nah ya
kita lihat ini pondok pesantren ini di mana ya? Pesantrennya gitu ya. Nah, kita lihat ini pengertian pesantren ya, sudah saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi pesantren adalah tempat belajar para santri gitu ya. Nah, kemudian juga ini masih jadi misi pesantren menurut Kiai Haji Imam Zarkasi ya. Beliau berdiri pondok pesantren Gontor ya, Masya Allah, yang sangat luar biasa gitu ya, ide-ide pemikirannya ya, sehingga Gontor sampai dengan sekarang menurut saya ya masih menduduki peringkat pertama ya dalam perkembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Di samping beliau masih melakukan metode tradisional ya dalam pengajaran keilmuannya, tapi juga beliau memadukan ya konsep-konsep perkembangan zaman ya, khususnya adalah ilmu dan teknologi sampai dengan sekarang. Dan uniknya pesantren Gontor tidak mengeluarkan ijazah ya, walaupun menimbulkan pro dan kontra, tapi sampai dengan sekarang masih komitmen tidak mengeluarkan ijazah, sehingga lulusannya tidak bisa tidak bisa dipekerjakan gitu ya secara skala nasional ya. Nah, tetapi gitu ya lulusannya diakui oleh dunia internasional. Ini luar biasa ya. Ketika Kiai Haji Imam Zarkasi ditanya ya, wahai Kiai, kenapa Gontor tidak mengeluarkan ijazah? Kata Imam Zarkasi ya, ijazah hanya selembar kertas. Kita tidak butuh itu. Ijazahmu adalah keahlianmu. Udah cukup. Jadi kalau orang kemudian menyatakan dirinya adalah lulusan pesantren Gontor, ya, berarti sudah diakui keahliannya. Dia ahli ilmu Al-Quran, dia ahli hadis, gitu ya, dia Masya Allah, ya, itu luar biasa ya. Baik ya. Nah, berikutnya ini juga masih definisi pondok pesantren ya. Nah, di mana ruhnya adalah ibadah, gitu ya. Jadi ruhnya tadi rumah sebagai tempat ibadah ya. Nah, tentu dasar ajaran agamanya bersumber pastinya dari Al-Quran, hadis dan ijtihad dari para ulama, gitu ya. Dan tentunya bagaimana orang tua ya dalam hal ini harus memberikan penanaman ya kesadaran bahwa mendidik anak itu ya didasarkan atas hubungan yang bernilai atau hubungan yang bermakna antar manusia, kemudian juga dengan makhluk lain dan Allah sebagai pencipta alam semesta ya. Belum selesai ya? Oh, ini anak pesantren. Ada ya? Ini sebagai gambaran aja ya Bu ya. Nah, pesantren menjadi disiplin pertama, jadi di rumah juga harus disiplin. Kita mengatur waktu, kemudian bersabar ya atas segala sesuatu ya, bersabar dalam belajar, bersabar dalam kesederhanaan, Masya Allah, bersabar dalam kehidupan yang lainnya ya.
di bangunan. Masya Allah, dilakukan juga pemberdayaan yang baik ya. Mungkin sedikit ya gambaran gitu ya dari pesantren. Saya tidak bermaksud untuk promosi pesantren ya, tidak ya. Karena saya tidak ada kaitan sama sekali dengan pesantren yang tadi ditayangkan ya. Itu hanya sedikit penggambaran gitu ya. Bahwa dengan menyekolahkan anak di pesantren gitu ya, bukan berarti ketinggalan zaman ya. Bukan berarti hanya sekedar ilmu agama ya yang ditempuh, tetapi juga bisa melakukan hal-hal yang lain yang sesuai dengan peradaban manusia pada zaman sekarang, mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, poinnya adalah ya, rumahku pesantren, rumah menjadi pesantren, mungkinkah? Ya, nah, ini pertanyaan untuk kita. Rumah kita menjadi pesantren bagi kita mungkin nggak? Nah, kenapa tidak gitu ya? Nah, banyak istilahnya mau pesantren gitu ya, atau pesantren rumahan yang mampu menghasilkan anak-anak yang berkualitas ya, kemudian berguna di masyarakat sesuai dengan profesi atau bidang keahliannya masing-masing ya. Yang jelas di sini adalah bagaimana kemudian menjadikan sang ayah sebagai figur kiai dan sang ibu sebagai figur nyai. Kalau pesantren itu kan gitu ya, ada kiai, ada nyai ya. Nah, bagaimana ibu menjadi nyai gitu ya. Nah, bagaimana sang ayah ya, di rumah itu bisa menjadi kiai. Walaupun ada juga yang protes, ya masa saya tidak berlatar belakang agama gitu ya. Suami saya juga ya tidak ngerti agama ya. Tidak masalah ya. Yang jelas adalah bagaimana pola kepemimpinannya itu yang kemudian harus diambil ya, dengan komunikasi yang baik tadi kepada anak ya, dengan memperhatikan fungsi rumah tadi. Pertama sebagai apa Bu? Tempat ketenangan. Yang kedua al-junah sebagai benteng. Yang ketiga Madrasah. apa? Ibadah. Tempat ibadah. Yang keempat Madrasah. madrasah ya. Nah, ini yang kemudian harus kita wujudkan ya di rumah kita sehingga iklimnya gitu ya, iklim yang terbawa yang ini memungkinkan rumah kita menjadi pesantren. Dan sekali lagi semuanya itu ada di tangan orang tua, di tangan kita. Ayah misalnya tidak memungkinkan untuk bisa terus menerus hadir di rumah, berarti dipegang oleh nyai ya, dipegang oleh kita ibunya gitu ya. Nah, bagaimana kemudian dari sisi keilmuannya ya, apa yang bisa kita pelajari, maka kita pelajari. Selama ibu bisa ya belajar di rumah itu, masya Allah ya. Kita sebagai ibu gitu ya, walaupun mungkin kemarinnya kita bukan lulusan syariah, tapi kita bisa belajar ya. Ilmu apa mau kita perdalam, silahkan bisa searching ya, bisa kita pelajari secara otodidak gitu ya. Nah, masya Allah gitu ya, ini bisa sebagai alternatif jawaban ya. Semoga walaupun anak kita tidak di pesantren ya secara khusus, tapi kita bisa menciptakan rumah sebagai pesantren ya. Nah, sebagai ayah dan ibu gitu ya, di sini peranan penting ya dalam membangun kaum pesantren adalah orang tua tadi ya. Kemudian karena orang tua bukan hanya sebagai ayah al-ab, bukan hanya sebagai al-um ya, umi, ibu, tetapi dia harus menjadi kiai ya, qaidnya, pemimpinnya. Kemudian dia harus menjadi syekh ya, yang dituakan ya, yang memang layak untuk dimintai nasihat gitu ya. Kemudian dia juga sebagai ustaz ya. Kita lihat bagaimana al-ab al-um itu mencakup seluruh peran keayahan dan juga peran keibuan yang diembannya ya, mencurahkan kasih sayang ya, memberikan perhatian pertumbuhan dan lain sebagainya. Sebagai kiai atau qaid adalah pemimpin dan anak sebagai santrinya tadi ya, yang
yang siap ditaati adalah kebaikan. Berikutnya yang ketiga sebagai syekh yaitu panutan, ya, baik dari sisi sifat dan juga sikap yang akan diteladani oleh anak, dan terakhir sebagai ustadz adalah sebagai sumber rujukan bagi anaknya, ya. Nah, ini secara umum ya keberhasilan dari pendidikan pesantren di rumah. Ini ada 5 yang bisa ibu baca, begitu ya, karena waktu yang sudah tidak memungkinkan ya. Kemudian ya, ini sudah terakhir ya. Mau ya, rumah kita sebagai pesantren maka tadi ikuti peran-peran yang ada, begitu ya, di samping mencoba menciptakan fungsi rumah ya sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kita dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Alhamdulillah pada akhirnya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu. Kita masuk ke sesi lainnya dulu ya. Mungkin ada benar-benar yang mau bertanya saya. Masih ada waktu sekitar 20 menit atau 15 menit bertanya. Yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bunda, masalahnya timbul ketika ayah dan ibu itu bekerja di luar. Bagaimana mereka bisa menjadi kiai dan nyai untuk mewujudkan pesantren di rumah? Terima kasih Bunda. Langsung dijawab saja ya. Terima kasih Ibu yang bertanya, Masya Allah ya. Ya, memang kondisi sekarang ya, realitas seperti yang disampaikan ini banyak juga ya, hadir di kalangan keluarga muslim di mana ayah dan ibunya bekerja misalnya ya, atau kondisi-kondisi di mana tidak lengkap orang tua ya, seperti saya misalnya single parent ya, suaminya sudah tidak ada, atau mungkin juga ya suami yang sudah bercerai, atau kondisi di mana LDR ya, berjauhan gitu ya antara kedua orang tua ya. Tentu ini kondisi-kondisi yang boleh disebut tidak umum, karena umumnya gitu ya, sebuah keluarga itu adalah berkumpul antara orang tua ya, ibu, ayah dan anaknya. Nah, tetapi kondisi yang tidak umum tadi tentu ini harus diantisipasi oleh kita ya. Nah, ketika misalkan tadi yang disampaikan oleh ibu, seorang ayah dia bekerja mencari nafkah tentunya ya. Kemudian ibu juga mencari nafkah ya. Nah, pastinya ya, ketika kedua-duanya keluar rumah, setiap pasangan suami istri kemudian memberikan atau mendelegasikan kepada siapa yang akan menjaga anak-anak di rumah. Kalau kondisinya masih kecil-kecil, misalnya anak ya, pastinya ada yang didelegasikan. Apakah itu seorang babysitter misalkan ya, atau mungkin asisten rumah tangga ya, atau mungkin membawa keluarga lain ya, apakah itu kakek neneknya misalkan ya, atau boleh jadi minta tolong pada ipar gitu ya, adiknya misalnya gitu ya, adik suami atau adik istrinya misalnya ya, bisa untuk menjaga anak ya, kondisi anak masih kecil ya. Nah, ketika peran tadi digantikan ya, nah tentu kedua pasangan suami istri harus selektif ya dalam memilih gitu ya, tidak asal memilih orang ya. Pastinya karena tanggung jawab itu sekali lagi ada di tangan orang tua ya. Nah, kita ingat pastinya ya dengan surat Al-Ahzab ayat 6 ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ya. Jangan sampai kalau hindari ya ada kasus misalkan anak balita mengalami kekerasan ya oleh pengasuhnya ya. Ibunya mungkin awalnya nggak tahu ya, tiba-tiba kita memandikan anak, kok anaknya badannya ada yang biru, gitu kan. Tanya, Pak ini kenapa jatuh misalkan ya. Walaupun dia tentu ini harus dipertanggungjawabkan oleh yang jaganya ya. Nah, penjaga saja tidak bisa, apalagi memberikan tadi ya berupa ilmu gitu ya, mengajari anak. Nah, ini kan pasti harus selektif ya.
lama ya, tahun 2010 ya. Anak saya yang bungsu itu masih belum setahun. Jadi dia ada babysitter tapi plus tadi ya, ada muatan-muatan Islamnya, masya Allah gitu ya. Ketika ngomong anak itu dia melafazkan Quran, karena dia di rumah tuh ngapalin Quran itu gitu ya. Ibadahnya udah jelas ya, bangunnya seperti akhir malam. Dia ketika menimbulkan anak tuh asmaul husna gitu ya. Udah baca Quran asmaul husna atau nahyi gitu ya. Nah sehingga yang didengar oleh anak seperti yang baik-baik ya seperti itu. Nah kalau seperti itu ya, itu memungkinkan rumah pesantren itu bisa terwujud insya Allah. Walaupun kedua orang tua tadi keluar rumah bekerja ya, ada pastinya konsekuensinya ya. Ketika babysitternya plus, ya pasti dana yang dikeluarkan juga plus gitu ya. Karena tentu ini berbeda ya. Nah kemudian anak-anak misalnya sudah besar misalnya apa ini nggak butuh babysitter gitu ya. Tetapi paling tidak tadi kita memilih ya orang yang mungkin akan menemani ketika tidak ada siapa-siapa di rumah, ketika tidak ada suami dan istrinya di rumah. Ya, silakan misalkan apakah ipar ya adik suami atau adik kita ya, tapi ingat ya bahwa ipar itu juga harus hadir ya. Banyak ya kasus-kasus bahwa ipar itu ibaratnya apa ya, pulang ya, karena dia juga akan kalau tidak kuat iman ya, banyak kasus-kasus dari ya perselingkuhan dengan ipar ya. Kemudian juga misalkan kalau orang tua ya, neneknya misalnya kakeknya ya, ingat mereka itu orang tua kita ya. Yang pastinya kalau anak masih kecil-kecil ya, masa kita mempekerjakan orang tua seperti membantu gitu ya. Pada orang tua itu kan harusnya dihormat ya, di sini ya. Minimal kalau orang tua hadir, beliau hanya memantau ya, hanya yang melihat saja gitu ya. Sedangkan yang teknis atau yang mungkin membutuhkan tenaga ya, atau kerja berat itu mungkin kita delegasikan kepada asisten rumah tangga misalnya ya. Dan yang harus kemudian kita lakukan adalah ketika kita berada di rumah ya, pulang kerja ya, maka tentu konsekuensinya gitu ya, kita harus bersabar dengan kondisi yang ada, kondisi capek ya. Kita bersabar dengan kondisi capek pulang kerja, tapi ingat tanggung jawab pendidikan anak ada pada kita. Sehingga ketika kita pulang ke rumah itu betul-betul menciptakan quality time ya, waktu yang berkualitas dengan anak. Ya, misalnya pulangnya maghrib atau sore ya. Nah, kita kan sepanjang sore itu gitu ya, sampai anak tidur ya, waktu tidur ya, ciptakan waktu yang berkualitas dengan anak. Mungkin menemani mengerjakan PR atau mungkin kita juga mengajari mengajinya ya, atau mungkin tadi hal-hal lain ya, bagaimana menanamkan ibadah bersama ya, minimal misalnya maghrib berjamaah ya, isanya berjamaah, baca Qur'annya juga ya. Jadi bagaimana rumah itu fungsinya betul-betul terciptakan ya, ada ketenangan ya, dan kita juga kan ya konsekuensi bekerja ya, harus bersabar ya, tidak boleh emosi gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada tipe orang tua yang ketika pulang ya, dia nggak mau dipeluk sama anak ya, pikirannya dia masih kotor karena dari luar rumah kan gitu ya, tapi anak nggak mau tahu kan gitu ya. Kadang-kadang bunda gitu ya udah langsung kurang-kurang malah bundanya marah ya. Nanti dulu ya, kamu lagi kotor-kotor, awas aku dulu, jangan dulu. Kalau anak sudah diperlakukan seperti itu cium murah ya. Walaupun mungkin nanti harus dipahamkan ya, bahwa kalau bundanya belum cuci tangan atau belum mandi bisa ya, maaf ya deh, jangan nunggu bunda karena bunda ada di luar rumah, maksudnya ini banyak virusnya atau kumannya gitu ya, kita mandi dulu. Kalau anak sudah bisa menunggu sabar, nah setelahnya tentu kita harus memenuhi keinginan anak yang untuk pelukan dan menggendong gitu ya. Itu bisa dimaksimalkan. Hanya memang tadi ya, jika terbentur dengan pilihan seperti itu gitu ya, tentunya harus dikomunikasikan dengan suami ya. Apakah suami bisa menghandle sendiri nggak makannya gitu ya. Nah semuanya pasti
kewajibannya dia bekerja, maka itu kita serahkan pada suami. Tapi jika misalnya memang tidak bisa, ya sudah, karena dengan konsekuensi seperti tadi, ya. Semuanya dilakukan bersama-sama, bukan hanya istri, suami juga sama, gitu ya. Bahkan kalau tidak punya asisten rumah tangga, berarti kan mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama juga, gitu ya. Siapa yang bersihin rumah, ya, mulai dari benangnya, lap-lapnya, ngepelnya, nyapunya, gitu ya. Di dapur siapa juga yang masak, siapa yang cuci piring, gitu ya. Nah, itu semuanya harus dikomunikasikan dengan baik. Ya, mudah-mudahan orang tadi ya bisa meminimalisir, gitu ya, kekosongan ya ketika kedua orang tuanya memang harus keluar rumah, gitu ya. Nah, karena tadi ya saya katakan, walaupun judulnya rumahku sama dengan pesantrenku, gitu ya, itu tidak ceplos sama, gitu ya. Ya ini mirip lah, gitu ya. Kita hanya mendekatkan saja, gitu ya, bagaimana fungsi rumah mendekatkan menjadi pesantren, gitu ya. Tidak bisa 100% benar, ya. Minimal 70% lah, gitu ya. Kondisi rumah kita bisa menjadi pesantren. Walau kita yang ada lagi, silakan. Ada lagi. Ada lagi yang bertanya? Ada. Atau ada sinyal? Ada. Apa? Sinyal baru? Ada. Ada? Yang sendiri mungkin tidak ada ayah, sosok ayah tidak ada? Ada. Ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ada. Ada. Apa? Ini ada. Oh ada. Ada. Oh iya, baik. Sama pun dengan saya. Ya betul, ini saya sedikit berbagi mungkin ya. Alhamdulillahnya ketika suami saya meninggal tahun yang lalu, anak saya yang kecil kelas 5 SD, berarti ya sudah bisa mandiri lah ya, tidak harus dimandiin gitu ya, sudah mandiri ya, gitu ya. Secara fisik ya sudah bisa mandiri, minimal untuk nolongin diri sendiri itu ya bisa, gitu ya. Termasuk ketika sekolah berangkat, karena cukup jauh juga gitu ya untuk berangkat sekolah, harus naik angkot 2 kali, pulangnya 2 kali, nyebrang juga ada, tapi kita coba latih ya. Ketika masih ada ayahnya itu diantar, gitu ya. Jadi ya mungkin ya enak lah gitu ya, namanya juga diantar ya. Jadi tinggal turun di orangnya, kemudian nanti dijemput lagi ya. Nah, tapi setelah tidak ada, dan itu ini harus dikonsultasikan ya. Saya memang melibatkan ya, dengan anak saya yang sudah dewasa. Anak saya 5 dulu, anak saya 5 ya. Dan ketika suami wafat itu yang masih kategorinya kecil itu 2. Jadi anak yang keempat dan yang kelima. Yang kelima tadi kelas 5 SD dan yang keempat itu kelas 9. Jadi kelas SMP kelas 3 ya, mau ke SMA gitu ya. Nah yang 3 ya itu udah kuliah. Ya itu udah kuliah. Jadi memang saya melibatkan peran itu dengan ketiga anak tadi ya. Mencoba di rumah ada anak laki-laki alhamdulillah gitu ya, dia sebagai sosok kiainya lah gitu di rumah ya. Walaupun dia juga harus terus mengingatkan memang ya, ya namanya anak laki-laki ya, waktu itu mahasiswa di PPK Bogor ya, tapi setelah meninggal ayahnya pulang ke rumah, jadi pindah lah dari Depok ke Bogor ya, masih nyusun skripsi waktu itu. Nah jadi saya minta tolong kepada anak yang besar untuk tadi ya menciptakan fungsi rumah ini ya. Pertama ketenangan tadi ya saya bilang kalau misalnya ada perlu apa-apa tidak boleh teriak. Kalau ada salah satu yang teriak, bayar. kena itunya, kena denda. Ya, kalau ada satu yang teriak, kena denda. Ya. Nah jadi anak-anak nggak mau ya, nggak mau dipotong kan uangnya gitu ya. Akhirnya mereka tahan diri kan gitu.
al-madrasahnya ada, kemudian pemahaman fungsi rumah sebagai tempat ibadah juga bisa dilakukan. Ya. Kadang-kadang di kamar, ya, kalau cuacanya lagi sering panas gitu ya, anak-anak sudah mulai ikuti masing, ya udah deh gitu ya kita ikuti, ya. Nah, dengan AC, gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi cuacanya enak, ada, ya udah di ruang tengah, ya. Nah, prinsip saya dengan anak-anak sudah disepakati tidak ada televisi yang bunyi. Ya, jadi televisi sih ada dan alatnya di samping. Ya. Jadi tidak pernah beberapa tahun ya, tidak pernah nyalain televisi gitu ya. Kalau mungkin nyala gitu ya, walaupun bisa juga sih itu tidak pernah dinyalain TV. Ya. Terlebih lagi walaupun sholat. Itu kesepakatan itu yang harus diambil oleh kita dan tadi ya meminta kerjasama dukungan dari anak yang sudah cukup dewasa ya, tapi juga menanamkan kepada mereka ya tanggung jawab gitu ya. Jika tidak ada ayahnya itu harus dia menjadi pengganti gitu ya dari ayah. Karena kalau juga ketika anak saya yang belum boleh menikah, maka anak laki saya kan yang jadi wali dan gitu ya sebagai pengganti ayahnya ya. Allah salah itu saja. Tidak ada yang bertanya lagi Ibu. Di sini beberapa memang ada single parent yang di saya masih balita. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Imas atas pemaparan materinya hari ini dengan materi rumahku pesantrenku. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Imas bisa kita coba lakukan di rumah sehingga dengan menciptakan rumah kita menjadi rumah yang tenang dan juga mulai mempraktekkan dengan bahasa cinta di rumah dengan kata-kata yang qaulan ma'rufan, kata-kata yang baik pada anak kita, juga menjadikan rumah kita menjadi tempat ibadah yang baik untuk keluarga kita semua dengan lebih banyak lagi bacaan-bacaan Al-Quran di rumah kita, juga menjadikan rumah kita sebagai madrasah dan juga penjagaan iman bagi keluarga kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Imas bermanfaat dan juga semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang banyak kepada kita semua di sini yang sudah meluangkan waktu dan berlelah-lelah untuk berusaha hadir dalam kajian ini. Kita tutup saja kajian kali ini. Sebelumnya mohon maaf atas segala kesalahan dan insya Allah akan kita adakan lagi kajian pekan depan dengan materi tauhid yang akan disampaikan oleh Ustaz Afan. Kita tutup saja